find your chair. Before we study, we will pray. For good, Ichi, pray position, 6, good. Oke, kita mau berdoa, kita bisa berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mulai belajar. Tuhan tolong kami agar kami memahami semua materi yang diajarkan. Buat kami menjadi pintar dan kami terus bersyukur untuk kepintaran yang Tuhan berikan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Dipersilakan duduk. Hari ini kita akan belajar PP, Pendidikan Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, Bu Zeko mau kalian melihat satu video terlebih dahulu. Perhatikan videonya, lihat kira-kira apa ya yang mau kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Angkat tangan dulu. Oke, Bella. Gotong royong. Nah, membersihkan lingkungan, semuanya membersihkan lingkungan. Oke, terima kasih Re. Yang jawabannya, Glory. Ya, oh tadi ada sebelumnya, terus dia panggil teman-temannya untuk saling membantu membawa makanan itu gitu ya. Oke, ada lagi? Aida? Kumpul saling menolong. Menunggu rasa saling tolong menolong. Oke, anak-anak kira-kira kita mau belajar apa berarti ya? Gotong royong. Gotong royong. Betul sekali. Kita mau belajar lebih dalam lagi tentang gotong royong. Oke, kita akan belajar tentang gotong royong. Tapi seperti itu kita akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar baca sama-sama 1, 2, 3. Murid mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi Bu Zeko berharap hari ini kalian akan memahami nih, bisa tahu, bisa mengerti, bahkan bisa menjelaskan kembali tentang kerjasama atau gotong royong yang ada di lingkungan keluarga sama di lingkungan sekolah, di rumah sama di sekolah. Nah, hari ini pertama kita nanti akan melakukan diskusi mengenai gotong royong. Setelah diskusi nanti Bu Zeko akan berikan tugas. Ya, tapi tugasnya tidak semuanya sama. Ada bagian yang ada beberapa orang yang mengerjakan tugas A, ada yang beberapa orang mengerjakan tugas B, ada beberapa orang mengerjakan tugas yang C. Ada 3 macam tugas. Setelah mengerjakan tugas, nanti kita akan melakukan praktek gotong royong. Nah, setelah melakukan praktek gotong royong, kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, kita akan baca juga nih ayat Alkitabnya. Baca dengan suara yang tegas, yang jelas, karena ini firman Tuhan ya. Dari Galatia 1, 2, 3. Saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Anak-anak, kita ini diciptakan serupa dan segambar sama siapa sih? Tuhan. Tuhan ini menciptakan kita dengan tubuh yang sempurna, akal budi yang baik. Ya, kita bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk. Nah, Tuhan juga menginginkan setiap ciptaannya itu ya untuk saling bertolong-tolongan. Kalau kamu menolong orang lain, itu tandanya kamu bisa mengasihi orang lain. Kalau kamu bisa menunjukkan kasihmu ke orang lain, berarti artinya kamu mengasihi siapa? Tuhan, karena Tuhan yang mengajarkan
sudah jatuh ke dalam dosa, siapa di sini yang tidak berdosa? Ada yang tidak berdosa? Semuanya berdosa. Semua berdosa, betul kata firman Tuhan. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun manusia yang kudus, yang suci, semua sudah dosa. Ya Dilan? Oke. Nah, karena dosa itu manusia jadi susah melakukan ini. Jadi susah untuk tolong menolong. Banyak manusia yang saling membenci. Banyak manusia yang egois, tahu nggak egois? Mementingkan diri sendiri. Aku doang yang harus ditolong, kamu kan nggak usah. Itu karena dosa anak-anak. Banyak yang tidak mau saling tolong menolong. Banyak yang tidak mau saling mengasihi karena ada dosa. Harus ingat itu. Tapi kita sudah belajar ya bahwa Tuhan itu sudah apa? Untuk apa? Kita Untuk menebus dosa kita. Itu artinya seharusnya kita sudah diperbarui, udah jadi anak Tuhan, anak terang kalau dalam firman Tuhan. Berarti sudah bisa melakukan firman Tuhan. Oke, yang rapi dulu. Jangan kangen. Oke. Nah, karena kamu sudah diselamatkan, kamu sudah bisa melakukan ini. Siapa yang melakukan ini? Siapa di sini yang suka ditolong? Siapa yang senang ditolong? Sekarang kita mau tanya, siapa di sini yang mau menolong teman? Cici mau nggak? Siapa di sini yang mau menolong bapak ibu guru? Siapa di sini yang mau menolong papa mama di rumah kosong di rumah? Oke, good. Silakan turunkan tangannya. Ya, kita harus tolong menolong karena itu yang Tuhan ajarkan. Ya, bisa lakukan firman Tuhan? bisa. Next, kalian pernah belajar ini di masa kamu ini? Apa ini? Menara Babel. Waktu itu ya pada zaman perjanjian lama itu banyak orang bertolong-tolongan untuk membangun Menara Babel. Bahkan firman Tuhan bilang itu sampai mau mencapai langit loh. Berarti tinggi banget gak? Tinggi. Waktu itu mereka saling tolong menolong, tapi Tuhan gagalkan. Ingat kan perintah Tuhan pertama kasih siapa? Tuhan Allahmu, ya kan? Baru kasihi sesamamu manusia. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, Miss juga mau jelaskan tentang rules kita. Ya, seperti biasa. Number 1, raise your hand before speaking or leaving your seat. Artinya harus angkat tangan terlebih dahulu jika mau berbicara, jika mau izin ke toilet, jika mau izin minum, ya jika mau menjawab. Terima kasih Glory. Number 2, listen and follow direction. Apa artinya? Mendengarkan dan ikuti apa? Perintah. Boleh tunggu dulu? Oke, terima kasih. Yang ketiga, respect your classmate and your teacher. Apa artinya? Hormati atau menghargai siapa? Guru dan teman. Ketika guru yang sedang menjelaskan harus didengarkan. Ketika teman-teman sedang menjawab harus didengarkan dan ikuti perintah yang diberikan dengan baik. Anak-anak, Bu Zeko punya 2 gambar. Kira-kira gambar yang sebelah kanan kalian dan sebelah kiri kalian. Kira-kira mana yang menunjukkan gotong royong? Luisa? Kiri yang ini berarti ya? Apakah betul? Why? Kenapa? Badannya maksudnya? Ya, karena mereka berdua mengerjakannya. Kalau sendiri apakah itu namanya gotong royong? Zeka kasih tugas nih ke kalian, misalnya PR tulis sambung gitu kan? Ya, dibawa pulang. Apakah kalau kamu kerjain sendiri itu namanya gotong royong? Oh, good. Terima kasih kesempatannya untuk Ray. Menurut Ray, mana yang gotong royong? Kanan atau kiri? Yakin? Gak mau ganti jawaban? Enggak. Betul gak sih yang sebelah kanan? Kenapa? Karena mereka ya sama tadi jawabannya. Melakukannya bersama-sama.
bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, good. Jawabannya sangat bagus. Emang contohnya apa? Hasil yang diinginkan itu seperti apa misalnya? Ada yang bisa kasih contoh? Glory. Terus itu, jadi Huzefa tulis di sini. Jadi gotong royong itu adalah bentuk kerja sama, bekerja sama melakukan sesuatu untuk kepentingan kita bersama. Tadi satu lagi, gotong royong harus dilakukan bersama dengan berapa orang minimal? Dua. Ya, tidak harus berdua. Kalau kamu sendirian, kalau sendiri itu bukan gotong royong. Apa saja sih yang bisa dikerjakan dengan bergotong royong? Yang di rumah, membersihkan lingkungan rumah. Ya, karena ini di rumah ya. Betul, bersihin lingkungan di rumah. Halamannya disapu, mama nyapu, kamu ambilin daun-daunnya. Boleh, Karel. Oh, pas Jumat bersih, ya kita punya ya kegiatan Jumat bersih di sekolah. Biasanya nih hari Jumat, ayo waktunya Jumat bersih. Ada yang nyapu, suka bawa sapu kan ya ke sekolah. Ada yang ini, ada yang lap-lap, papan tulis, bahkan ada yang ngapin meja, ada yang ngambilin sampah. Ya, ada yang lap kaca pintu. Iya, itu artinya kalian sudah melakukan gotong royong. Apa ya ini? Halo, persatuan. Nah, ini adalah simbol dari sila berapa ya? Masih ingat kok. Simbol sila ketiga. Persatuan. Apa hubungannya sila ketiga sama gotong royong? Oh, karena gotong royong itu ya berarti ada persatuan, mereka bersatu gitu ya, bersatu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai kepentingan Nah, contoh pengamalan sila ketiga adalah gotong royong. Kalau kita melakukan gotong royong maka terjadi persatuan. Jadi lebih kuat hubungannya, jadi lebih harmonis hubungannya karena ada tolong-menolong, karena ada hubungan yang baik. Good. Kita lihat ya. Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Melvin, pekerjaan menjadi ringan. Betul, coba bayangin kalau tadi yang bersihin kelas mereka itu hanya Nadia saja seorang. Capek gak? Berat gak? Berat, betul. Pekerjaan menjadi ringan. Apalagi? Mada? Oh ya, good. Nah, anak-anak,
beban. Bebannya apa tadi? Bersihin kelas kan, kelasnya kotor. Tapi mereka bisa bertolong tolong. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa mencontoh yang di video tadi. Iya. Ya, harus bisa bergotong royong. Nih ada satu video lagi. Ya, sama tadi pekerjaan jadi ringan dan cepat selesai. Lingkungannya jadi bagaimana? Bersih. Jadi bersih. Ciri-ciri anak Tuhan, walaupun itu sampahnya di hati kita harus bisa mau bergotong royong membersihkan. Akhirnya mereka bersihkan sama-sama. Nah, anak-anak, dosa itu begitu akan membuat kita nggak mau gotong royong, ya Micai? Nggak mau gotong royong, Kesha. Maunya mikirin diri sendiri. Yang penting aku enak, aku nggak capek. Aku maunya ditolongin, nggak mau nolongin. Nah, itu dosa. Tapi ingat ya, kita sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Itu artinya hidup kita sudah diperbarui dan artinya kita bisa melakukan firman Tuhan karena kita adalah anak-anak terang. Anak-anak apa? Anak-anak terang. Anak-anak terang itu melakukan hal yang baik karena dia mengasihi siapa? Tuhan. Makanya mau nih hatinya menolong orang lain. Ya? Oke, jadi manfaat dari gotong royong itu apa ya? Dari yang tadi udah kita pelajari nih, kita udah tahu artinya, udah tahu contoh-contohnya. Jadi manfaatnya melakukan itu apa aja tadi? Kenta? Membuat kerukunan. Ya, kerukunan, persatuan, hidup harmonis. Good. Glory. Mencapai hasil yang diinginkan. Sekarang, Bu Zefa mau kasih tugas, tapi ada beberapa tugas ya. Berbeda-beda, tapi tetap sama. Intinya kita lagi belajar tentang gotong royong. Karel, Ica, Kesha, Ray, dan Melisa. Boleh ambil tugasnya? Karel, segera ke depan. Ica. Tugas yang kedua, ini ada banyak. Tugas yang kedua, Bella. Yang terakhir, Mada, Disa, Brigita, Ciara, Cila, Kenta, Melvin, Lemuel, dan
Iya. tolong. Apa tolong menolong ngapain ya di dalam firman Tuhan ini? Oh, itu supaya semua orang dapat makanan. Betul, waktu bagi-bagi makanan para muridnya itu saling tolong-menolong bagi makanan. Bayangin bagi 5.000 orang itu baru laki-laki saja, belum termasuk perempuan. Roti dan 2 ikan. Ya. Itu kan berdoa menyertai makanannya, habis itu langsung tiba-tiba kan jadi bagi-bagi itu malah sisanya banyak 12. Ya, masih ada 12 bakul, betul Reina. Jadi dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa itu Yesus juga mengajarkan tentang gotong royong. Kita murid-murid ini membagikan makanan ke semua orang yang waktu itu ikutin Tuhan Yesus waktu mau dengerin firman Tuhan dari Yesus. Mereka bergotong royong. Coba bayangin kamu bagi untuk 5.000 orang. Sampai nggak kamu sendirian? Saya mau ajak kalian coba praktek ya. Bu Zefa tidak bisa pilih semuanya. Bu Zefa hanya pilih beberapa orang saja. Saya tahu nih. Zefa minta orang yang paling depan boleh berbaris ke sini. Saya paling depan. Aku juga. Karena maju. Kelompok 6 siapa? Saya. Oke, boleh dipegang. Kamu coba dulu. Kelompok 5. Kelompok 5. Oh ya, belum dibagi ya. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Coba ya, kita sambil hitung nih. Ya, apakah kalau dibagikan secara bergotong royong, ini bergotong royong bukan? Kenapa bukan? Apakah ini bergotong royong? Kalau Bu Zefa minta tolong nih beberapa teman untuk membagikan makanan, apakah ini disebut gotong royong? Ya. Oke, sekarang kita coba berdiri. Pegang dengan baik makanannya. Lihat ke temannya. Kamu bagi ke kelompok kamu. Kita hitung berapa detik ya. Nanti Bu Zefa sambil hitung. Belum bulan. Belum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Belum boleh buka makanan. 15 detik kira-kira kalau hitungan untuk ya. Yang masih ada sisa atau sampahnya boleh dibuang. Kalau masih ada sisa kasih Bu Zefa. Kalau udah sampah doang tinggal dibuang. Sisanya enggak bukan ya. Iya, kalau lebih ditaruh di sini. Silakan duduk lagi. Satu lagi, Bu Zefa kan. Oh, put your hand. Kapan dulu? 15 detik. Sekarang kalau Ibu Zefa mau sharing satu makanan lagi, tapi ya, hanya dibagikan oleh satu orang. Bu Zefa mau minta tolong sama apa ya ini? Iya. Zefa minta tolong sama Melvin. Coba secepat mungkin kamu bagikan untuk teman-teman. Bagikan ke teman-teman, jangan sampai jatuh, jangan sampai nabrak. Siap? Satu, nabrak kursinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Oh ya, oke. Terima kasih Rena. Bergotong royong. Jadi memang kalau di Alkitab nggak ditulis bergotong royong, enggak ya. Tapi diminta apa tadi ayat firman Tuhannya? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bisa lakukan? Apa sih beban? Tadi Bu Zilpa dijelaskan sebenarnya pas baca ayat itu. Beban itu misalnya satu tugas yang berat, tapi kamu bisa kerjakan bersama. Itu menanggung beban. Kamu waktu itu Bu Zilpa kasih untuk P5 kan, bikin puzzle. Kalau kamu kerjakan sendiri berat. Nah, beban itu dikerjakan bersama-sama sehingga bisa bagi-bagi tugas dan terasa ringan dan bisa cepat selesai. Sudah paham? Sudah. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Yuk. Sebelum kita berdoa, kalian sudah belajar dengan hebat, bisa menjawab pertanyaan dengan baik, bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan materi dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Guys, take positifnya. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami memahami tentang gotong royong. Kami mau melakukan firman Tuhan untuk saling mengasihi dan saling menolong sesama kami. Biarlah Tuhan senang dengan sikap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mada, apa perasaanmu saat belajar bersama Bu Zefa? Saya perasaannya senang belajar bersama Ibu Zefa. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya belajar gotong royong dan manfaat-manfaat gotong royong. Pembelajaran seperti apa yang kamu sukai untuk kegiatan belajar selanjutnya? Saya suka aktivitas bersama teman-teman dan praktek. Pesan firman Tuhan apa yang kamu dapatkan? Saya mendapatkan pesannya adalah saya harus menolong orang lain. Terima kasih Mada. Halo Raisa. Bagaimana perasaanmu dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini saya senang. Apa yang membuatmu senang? Saya senang karena banyak menonton video. Hal baru apa yang kamu dapatkan hari ini? Saya belajar tentang gotong royong. Firman Tuhan apa yang akan terus kamu lakukan sesuai dengan pembelajaran hari ini? Saya akan terus saling menolong kepada orang lain. Oke, terima kasih Raisa.